Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Gian Meziko dengan NIM 182210008 akan menjelaskan sebuah tools yang digunakan untuk kakas bisnis, yaitu adalah Value Chain for an Examination Body. Nah, sebelumnya kalimat value chains tidak asing terdengar oleh kita. Kita sudah pernah mendengar value chains yang dibuat oleh Michael Porter yang digunakan dalam menentukan proses aktivitas bisnis baik dari aktivitas primer dan aktivitas pendukungnya. Nah, kali ini agak berbeda dengan value chains Michael Porter tersebut. Value chain for an examination body itu sendiri memiliki definisi bahwa tools itu adalah sebuah penerapan value chain yang khusus digunakan oleh badan pemeriksaan. Nah, untuk fokus industrinya, khusus ditujukan untuk badan pemeriksaan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian dan mengelola proses pemeriksaan. Aktivitas intinya sendiri disesuaikan dengan proses dan kegiatan spesifik yang terlibat dalam menyelenggarakan ujian, seperti pendaftaran, pengawasan, penilaian, dan distribusi hasil. Nah, untuk pendekatan analisisnya sendiri lebih fokus pada analisis proses khusus yang terkait dengan penyelenggaraan ujian dan layanan yang berkaitan dengan peserta ujian. Selain itu, tools ini memiliki pengaruh nilai pada pelanggan, berfokus pada bagaimana badan pemeriksaan memberikan nilai kepada peserta ujian, seperti kesesuaian dan keakuratan soal, kualitas pengawasan, dan pengiriman hasil ujian yang tepat waktu. Nah, gimana sih cara penggunaan dari tools ini? Untuk penggunaan dari tools ini itu terdiri dari 9 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi proses inti. Yang kedua ada identifikasi fungsi pendukung, yaitu dengan mengidentifikasi fungsi yang mendukung proses inti. Yang ketiga adalah analisis proses dan fungsi. Yang keempat ada identifikasi keterkaitan. Yang kelima adalah prioritaskan area utama. Yang keenam kolaborasi dengan manajer bisnis. Yang ketujuh identifikasi alat dan teknik tambahan. Yang kedelapan, implementasi dan mentoring. Kesembilan, continue, revisi, dan peningkatan. Nah, untuk contoh penggunanya itu sendiri, penggunaan tools ini biasanya digunakan oleh badan pemeriksaan ujian atau pengawas ujian. Jadi pada proses ujian masuk perguruan tinggi, tools ini dapat digunakan. Nah, langkah-langkahnya itu dengan menerapkan cara penggunaannya tadi. Yang pertama ada identifikasi proses inti, yakni dengan mengidentifikasi dan memahami proses inti yang terlibat, misal pendaftaran peserta ujian, pengaturan jadwal ujian, pengawasan pelaksanaan ujian, dan penilaian dan scoring jawaban. Yang kedua ada identifikasi fungsi pendukung dengan memanajemen persediaan seperti kertas dan pengawas, layanan pelanggan untuk mengatasi pertanyaan dan masalah peserta, serta pengadaan SDM dengan merekrut dan melatih pengawas. Yang ketiga ada analisis proses dan fungsi. Analisis mendalam terhadap setiap proses inti dan fungsi pendukung untuk memahami nilai ditambahkan di setiap tahapan dan area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang keempat, ada identifikasi keterkaitan dengan memahami keterkaitan antara proses inti dan fungsi pendukung, misalnya pengadaan sumber daya manusia berhubungan dengan proses pengawasan ujian. Yang kelima, ada prioritaskan area utama, mengidentifikasi area yang memiliki prioritas tinggi dan memberikan layanan ujian masuk perguruan tinggi. Yang keenam, ada kolaborasi dengan manajer bisnis, dengan mengkolaborasi tujuan untuk memahami perspektif mereka dan memastikan kesesuaian strategi dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, ada identifikasi dan teknik tambahan, analisis peristiwa bisnis dan pengendalian proses bisnis untuk mendukung analisis lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan adalah implementasi dan monitoring, implementasikan rencana tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki area-area teridentifikasi. Yang kesembilan adalah continue revisi dan peningkatan. Tools ini harus selalu direvisi dan ditingkatkan secara berkala. Nah, kesimpulannya, pada contoh penggunaan tools ini digunakan untuk memahami dan meningkatkan seluruh proses dan aktivitas yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian, termasuk perguruan tinggi. Dengan pendekatan ini, lembaga dapat memastikan bahwa layanan ujian masuk perguruan tinggi yang mereka berikan pada peserta berjalan efisien, transparan, dan berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih.